bekerja lebih cepat. Tolong, Pak. Saya harus pulang. Saya tidak bisa terus begini. Ia hanya ingin jadi koki. Tapi yang menantinya di negeri seberang bukan dapur, melainkan neraka. Dari mimpi sederhana, ia terjebak dalam jaringan gelap perdagangan manusia, dan satu-satunya jalan keluar adalah melawan. Sebelum kita melangkah ke kisah selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar dari kota mana saja Anda menonton. Semoga kebersamaan ini membawa berkah, menjadi pengingat bahwa kita semua adalah saudara yang saling mendoakan dalam kebaikan. Untuk setiap penonton yang dengan ikhlas menekan tombol like dan subscribe channel ini, semoga Allah melindungi kita semua, menjaga langkahnya, melapangkan jalan rezekinya, menenangkan hatinya, menyehatkan jasmani dan rohani, dan mengabulkan segala doa-doa yang tersimpan dalam dada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, setelah tadi kita saling menyapa dan berdoa, sekarang mari kita mulai ceritanya. Siapkan hati dan pikiran, ikuti setiap alur kisah ini dengan penuh rasa, karena di balik cerita ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Langit Bandung sore itu berwarna jingga keemasan, seperti sengaja memberi salam perpisahan kepada Salman Hermawan. Di tangan kirinya, ia menggenggam tiket keberangkatan menuju Kamboja. Tulisannya sudah agak kusam karena terlalu sering ia buka tutup sejak pagi. Di tangan kanan, sebuah tas ransel hitam berisi pakaian, buku resep kecil, dan selembar foto ibunya yang selalu ia bawa sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Jangan lupa makan. Nah, kalau sudah sampai sana, kirim kabar ya. Suara ibunya lirih tapi bergetar. Perempuan itu berusaha tersenyum, namun matanya merah. Ia berdiri di ambang pintu rumah sederhana di daerah Cibiru, mengenakan daster bunga-bunga yang mulai pudar warnanya. Di belakangnya, dapur kecil masih mengeluarkan aroma sambal terasi, masakan terakhir yang ia buat untuk makan malam perpisahan anaknya. Salman mengangguk pelan. Iya Bu, Salman janji. Ini cuma awal aja kok. Nanti kalau sudah kerja, Salman kirim uang tiap bulan. Ibu nggak usah kerja lagi. Ibunya tersenyum samar menatap anak satu-satunya itu dengan tatapan yang tak sanggup ia lepaskan. Yang penting hati-hati, dunia di luar sana nggak seindah iklan di internet. Salman tertawa kecil, mencoba meringankan suasana. Tenang aja Bu, ini kesempatan besar. Katanya restoran tempat Salman kerja itu terkenal di sana. Gajinya juga lumayan. Mungkin nanti Salman bisa lanjut kursus masak juga. Ia mencoba terlihat yakin, tapi di dadanya terselip sedikit rasa cemas yang sulit dijelaskan. Tawaran pekerjaan itu datang terlalu cepat, terlalu mudah, dan terlalu bagus untuk dilewatkan. Seorang kenalan lama bernama Ari, yang dulu bekerja di hotel tempat Salman magang, menghubunginya lewat pesan singkat seminggu lalu. Sal, ada lowongan asisten dapur di Kamboja. Gajinya lumayan, makan dan tempat tinggal ditanggung. Kalau mau, aku bisa bantuin urus dokumennya. Awalnya, Salman ragu. Tapi ketika melihat ibunya yang harus bekerja sambilan di warung tetangga demi membayar listrik, keraguan itu perlahan menghilang. Ia pikir, inilah waktu yang tepat untuk balas budi. Ia ingin sudah jadi sesuatu. Ia ingin ibunya bangga. Ia ingin keluar dari lingkaran miskin yang terus menjerat keluarganya. Malam sebelum keberangkatan, Salman duduk di dapur sendirian. Lampu bohlam 5 watt menggantung redup, menciptakan bayangan lembut di dinding. Ia membuka buku catatan kecil berisi resep-resep yang ia tulis sendiri selama bekerja di restoran lokal. Di halaman terakhir ia menulis, mimpi itu seperti masakan. Kalau tidak dimasak dengan sabar, ia akan gosong sebelum matang. Ia tersenyum sendiri membaca kalimat itu, lalu menutup buku dan menatap foto ayahnya yang terpajang di rak kayu. Bapak, doain Salman ya, biar kerja ini beneran jalan. Bandara Hussein Sastranegara tidak seramai biasanya pagi itu. Suara pengumuman penerbangan bergema lembut di udara, bercampur aroma kopi dari kios kecil di dekat gerbang keberangkatan. Salman berdiri di antrean imigrasi, memegang map berisi paspor dan surat kontrak kerja. Di bagian bawah surat itu, tertera logo perusahaan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Royal Lotus Management Co. Seorang pria berjaket kulit mendekatinya. Salman Hermawan? Tanyanya dengan nada singkat. Salman mengangguk. Aku Ari, yang ngurusin kamu buat kerja di sana. Ini tiket dan paspor barunya. Sudah diurus semua. Ari tersenyum cepat, tapi tatapannya dingin. Salman mengucapkan terima kasih, meski dalam hati ia heran, kenapa paspornya diganti dengan yang baru. Ia bahkan belum tanda tangan apapun.
Tenang aja, kata Ari seolah bisa membaca pikirannya. Ini biar gampang diurus di Kamboja. Semua pekerja baru kayak gini. Kamu tinggal ikut aja, nanti di sana udah disiapin semuanya. Nada suaranya datar tapi meyakinkan. Salman berusaha menepis rasa aneh yang muncul di perutnya. Ia hanya mengangguk, lalu mengikuti langkah Ari menuju gerbang keberangkatan. Di dalam pesawat, Salman duduk di dekat jendela. Awan putih berarak di luar, terlihat indah tapi juga menakutkan. Ia menatap keluar, membayangkan masa depan yang penuh warna. Di kursi sebelahnya, seorang pemuda lain asal Medan tampak gelisah. Bang, abang juga kerja di restoran? Iya, jawab Salman singkat. Aku juga. Tapi aneh kali ya, tiketnya disiapin semua. Aku nggak pernah ketemu bosnya langsung. Salman menoleh. Aku juga. Tapi mungkin karena mereka udah biasa rekrut orang dari luar negeri kali. Ia mencoba menenangkan diri sendiri, meski pikirannya mulai berputar. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Phnom Penh. Udara di luar panas dan lembab. Dua pria bertubuh besar menunggu mereka di pintu kedatangan, memegang papan bertuliskan Royal Lotus Worker. Mereka tidak tersenyum, tidak berbicara. Hanya mengangguk dan mengarahkan tangan agar Salman dan yang lain mengikuti. Mereka dibawa naik ke dalam sebuah van putih tanpa logo. Jendela van ditutup tirai hitam. Salah satu pria mengambil semua paspor penumpang dengan alasan akan mengurus visa kerja. Salman menelan ludah. Di kepalanya muncul suara ibunya. Dunia di luar sana nggak seindah iklan di internet. Namun ia berusaha berpikir positif. Mungkin ini hanya prosedur biasa. Ia masih percaya bahwa ini hanyalah bagian awal dari perjalanan menuju impian. Van melaju jauh dari kota, melewati jalan berdebu dan deretan gudang tua. Matahari sudah mulai turun ketika kendaraan itu berhenti di depan sebuah bangunan beton bertingkat rendah, tanpa papan nama, tanpa tanda-tanda restoran. Seorang pria berwajah keras membuka pintu van dan berkata dalam bahasa Inggris patah-patah, "Masuk. Semua pekerja, ikut saya." Salman menatap sekeliling. Ada pagar kawat di sekeliling gedung itu, dan kamera di setiap sudut. Ia memeluk tasnya erat. Ini tempat kerja kita? Tak ada yang menjawab. Hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di lantai semen, dan desiran angin sore yang membawa aroma besi karat. Ketika pintu besi besar itu tertutup di belakangnya, Salman menoleh sekali lagi ke arah langit yang perlahan berubah gelap. Entah kenapa hatinya bergetar, seolah sesuatu di dalam dirinya berbisik pelan, bahwa langkah pertama yang ia ambil hari ini bukanlah jalan menuju impian, melainkan jalan menuju penjara yang tak memiliki pintu keluar. Udara di dalam van itu pengap dan sunyi. Hanya suara mesin tua yang menderu pelan, seperti hembusan napas panjang dari perut bumi. Salman duduk di kursi tengah, menatap tirai hitam yang menutup jendela. Ia tidak tahu mereka menuju kemana. Waktu seolah berjalan lambat. Jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan lewat tengah hari, tapi di dalam mobil itu, siang terasa seperti malam. 4 orang lain duduk bersamanya. 2 dari Jawa, 1 dari Medan, dan 1 lagi dari Malaysia. Wajah-wajah mereka sama, lelah, bingung, dan mulai takut. Seorang pria yang duduk di depan mereka berbicara dengan bahasa yang tidak mereka pahami, sesekali tertawa kecil sambil mengisap rokok. Asapnya memenuhi ruang sempit, membuat mata Salman perih. "Aku rasa ini bukan restoran," bisik pemuda dari Medan yang duduk di sebelahnya. Salman hanya diam. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin bicara, tapi lidahnya seolah kehilangan kata. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir rasional. Mungkin ini tempat pelatihan dulu, batinnya. Mungkin mereka akan jelaskan nanti. Tapi, semakin lama mobil melaju, semakin jauh dari keramaian, keyakinan itu semakin pudar. Ketika akhirnya mobil berhenti, langit sudah gelap. Lampu-lampu jalan hampir tidak ada. Di depan mereka berdiri bangunan besar dari beton abu-abu, mirip gudang. Beberapa orang berseragam hitam berdiri di depan pintu, wajah mereka tanpa ekspresi. "Turun!" perintah salah satu penjaga dalam bahasa Inggris kasar. Mereka menuruti dengan langkah ragu. Salman merasakan dinginnya udara malam menyentuh kulitnya, bercampur bau karat dan oli mesin. Pintu besi di depan mereka terbuka dengan suara berat. Di dalamnya tampak lorong panjang dengan lampu neon putih yang berkelap-kelip. "Letakkan barang kalian di sini," kata pria itu lagi. "Kalian akan diperiksa." Satu persatu mereka diminta membuka tas.
pakaian, dompet, bahkan ponsel disita. Ketika Salman bertanya, "Kenapa ponsel saya diambil?" Pria itu menjawab datar, "Aturan dari perusahaan. Ponsel dikembalikan nanti." Nada suaranya tidak meninggalkan ruang untuk bantahan. Mereka dibawa melewati lorong dan menaiki tangga sempit ke lantai 2. Di sana, terdapat ruangan besar penuh komputer berjejer. Puluhan orang duduk di depan layar, mengetik cepat tanpa berbicara. Beberapa wajah terlihat pucat, mata mereka kosong. Suara klik mouse dan ketikan keyboard menjadi satu-satunya musik di tempat itu. "Ini tempat kerja kalian," ujar salah satu pria berpakaian hitam yang tampaknya pemimpin di sana. "Kalian akan dilatih dulu selama 3 hari. Setelah itu, kerja penuh." "Kerja apa?" tanya seseorang pelan. Pria itu menatapnya tajam. "Operator sistem." Tak ada penjelasan lebih lanjut. Salman memperhatikan layar-layar di ruangan itu. Ada banyak tab terbuka, halaman taruhan, data transfer, dan pesan obrolan dalam berbagai bahasa. Ia tidak paham semua istilah di sana, tapi satu hal jelas. Ini bukan restoran. Ini bukan dapur. Ini bukan tempat ia seharusnya berada. Malamnya, Salman ditempatkan di kamar sempit berisi 8 ranjang susun. Dindingnya lembab, jendelanya disekat jeruji besi. Ia duduk di ranjang bawah, menatap langit-langit kusam, sambil memikirkan ribuan hal sekaligus. Di sampingnya, pemuda dari Medan, yang ternyata bernama Rizal, berbisik lirih, "Bang, kita ditipu bang, ini bukan kerjaan halal." Salman menatapnya. "Kamu yakin?" Rizal mengangguk, suaranya gemetar. "Aku pernah lihat berita. Banyak orang dibawa ke luar negeri, katanya kerja bagus, padahal dijadiin budak online. Dipaksa kerja, dipukuli kalau nolak, paspor disita. Kita nggak bisa keluar dari sini." Kata-kata itu menancap seperti duri di dada Salman. Ia menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. "Kita nggak boleh panik. Lihat dulu. Siapa tahu ini cuma salah paham." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu Rizal mungkin benar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Mereka diajari cara mengoperasikan situs judi online, membuat akun palsu, menarik pemain, dan menipu dengan teknik tertentu. Semua perintah diberikan dalam bahasa Inggris campur Mandarin. Setiap kesalahan dibalas dengan bentakan. Setiap keterlambatan dibayar dengan tamparan. Waktu tidur hanya 4 jam. Makan 3 kali sehari. Dengan nasi dingin dan lauk seadanya. Tidak ada waktu keluar. Tidak ada ponsel. Tidak ada kontak dengan dunia luar. Semua diatur. Bahkan kapan mereka boleh bicara. Salman perlahan menyadari bahwa dirinya telah terjebak. Tapi yang membuatnya berbeda dari yang lain adalah ia tidak sepenuhnya terkejut. Ada sesuatu dalam tatap matanya yang tetap tenang, seolah sudah tahu bahwa keadaan ini akan terjadi. Suatu malam, saat semua sudah tertidur, Salman bangun perlahan. Ia duduk di ujung ranjang, memandangi ponsel kecil yang berhasil ia sembunyikan di sepatu sejak hari pertama. Ponsel itu sudah tidak ada kartu SIM-nya, tapi masih bisa menyala. Ia membuka catatan di dalamnya, mengetik satu kalimat pendek. Posisi, Phnom Penh. Gudang industri, pekerja disekap, operasi judi online. Lalu ia simpan catatan itu di folder tersembunyi. Ia tahu pesan itu belum berarti apa-apa, tapi bagi dirinya, itu adalah titik awal. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari sini. Tapi ia tahu, setiap sistem pasti punya celah. Dan setiap celah bisa menjadi pintu keluar, kalau ia cukup sabar untuk menunggu waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, seorang pria lokal datang memperkenalkan diri sebagai Fora, pengawas baru. Wajahnya halus, bicaranya lembut, berbeda dari penjaga lain. Ia tersenyum kepada para pekerja. "Kalau kalian kerja baik, kalian akan dapat makan lebih enak, dan mungkin bisa pulang lebih cepat." Suara itu membuat semua menoleh penuh harap. Tapi tidak bagi Salman. Ia memperhatikan mata pria itu. Ada sesuatu di balik senyumnya. Dingin, penuh perhitungan. Dan di detik itu, entah kenapa, Salman merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Seolah-olah pria bernama Fora itu tahu sesuatu tentang dirinya. Tentang siapa dia sebenarnya.
tentang alasan kenapa ia tidak tampak setakut orang lain. Malam itu, sebelum tidur, Rizal berbisik pelan, "Bang, kalau suatu hari kita bisa kabur, abang mau balik ke Indonesia?" Salman menatap langit-langit, berpikir sejenak sebelum menjawab. "Entahlah, mungkin iya, tapi mungkin juga belum saatnya." Rizal mengernyit. "Maksudnya?" Salman tersenyum samar, menatap kosong ke arah pintu besi yang terkunci rapat. "Kadang, sebelum bisa pulang, kita harus pastikan pintu neraka ini nggak bisa menelan orang lain lagi." Kalimat itu membuat Rizal terdiam lama. Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan Salman tersimpan rahasia besar, rahasia yang kelak akan mengubah segalanya. Dan malam itu, di antara suara kipas tua yang berderit pelan, di sebuah gudang yang disamarkan sebagai tempat kerja, perlahan-lahan, mimpi seorang pemuda yang ingin menjadi koki berubah menjadi misi yang berlumur darah dan air mata. Pagi di gudang itu tidak pernah terasa seperti pagi. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada aroma kopi, tidak ada suara ayam jantan. Yang ada hanya lampu neon yang terus menyala 24 jam tanpa henti, dan bunyi monoton dari kipas angin besar di langit-langit yang berdebu. Di tempat itu, waktu berhenti punya makna. Salman terbangun bukan karena suara alarm, tapi karena sirene keras yang menggema dari ujung lorong. Setiap hari, bunyi itu menandai dimulainya shift pagi, meskipun mereka tak tahu apakah di luar sana benar-benar pagi atau malam. Ia bangkit dari ranjang besi, merapikan selimut seadanya, dan berbaris bersama puluhan orang lain menuju ruang kerja. Langkah mereka seragam, tatapan mereka kosong. Di depan ruangan, dua penjaga berseragam hitam memeriksa satu persatu, memastikan tak ada yang membawa benda terlarang, terutama ponsel atau kertas. "Cepat! Duduk di tempat kalian!" teriak salah satu penjaga. Salman duduk di kursinya. Di depannya, dua layar monitor menyala. Satu menampilkan data login para pemain judi, satu lagi berisi obrolan dengan pengguna yang harus ia bujuk untuk terus bermain dan kalah. Ia tidak butuh waktu lama untuk memahami sistem ini. Setiap orang yang mereka tipu, setiap koin virtual yang hilang dari pemain, berarti target mereka tercapai, dan mereka bisa makan malam dengan sedikit daging ayam. Itu bukan pekerjaan. Itu perbudakan digital. Dan setiap huruf yang ia ketik di layar terasa seperti belati yang ia tusukkan ke hati orang lain. Hari-hari berjalan seperti hukuman tanpa akhir. Mereka bekerja 12 jam, tidur 4 jam, makan seadanya, lalu kembali bekerja. Satu-satunya waktu istirahat adalah ketika listrik padam, meski hanya berlangsung beberapa menit. Beberapa orang mulai sakit. Ada yang batuk terus-menerus, ada yang muntah darah. Tapi tak ada dokter. Kalau tidak bisa bekerja, mereka diangkut keluar ruangan dan tak pernah kembali. Rizal semakin kurus. Kadang ia berbicara sendiri di malam hari, memanggil nama ibunya dalam tidur. Salman hanya bisa menatap tanpa daya. Setiap kali ia mencoba menenangkan temannya itu, penjaga akan menghampiri, menatap tajam seolah perasaan pun dilarang di tempat itu. Di tengah semua itu, Salman memperhatikan sesuatu. Setiap komputer tersambung ke jaringan internal, tapi salah satu server tampak berbeda. Ia memeriksa diam-diam, berpura-pura sedang memperbaiki sistem. Di folder tersembunyi, ia menemukan file teks berisi log data transaksi dan alamat server utama di luar negeri. Ia tahu apa artinya itu, bukti operasi kejahatan lintas negara. Tapi bagaimana cara mengirimnya keluar tanpa koneksi internet bebas? Malam itu, sambil berpura-pura membersihkan keyboard, ia mulai bereksperimen. Ia menyisipkan kode kecil di dalam file data, menyamarkannya sebagai laporan harian. Setiap kali laporan dikirim ke server pusat, pesan itu ikut terkirim. Pesan pendek, tapi cukup jelas jika seseorang tahu cara membacanya. S. H. Lembaga judi ilegal. Phnom Penh. Gudang industri tua. Puluhan diskap. Ia tidak tahu apakah pesan itu akan sampai ke siapapun, tapi menulisnya memberi rasa hidup. Di tempat seperti itu, harapan sekecil apapun terasa seperti napas segar di dada yang hampir remuk. Suatu malam, ketika mereka sedang makan, seorang pekerja baru bernama Kha, remaja Vietnam berusia sekitar 17 tahun, duduk di sebelah Salman. Matanya sayu, tapi di balik tatapannya ada sesuatu yang lain, kecerdasan. Ia berbicara dengan bahasa Inggris sederhana. "Kau bukan seperti yang lain ya?" Salman menoleh. "Maksudmu?" Kha menunjuk wajahnya. "Yang lain takut, tapi kau seperti sedang mengamati.
Seperti menunggu sesuatu, Salman hanya tersenyum kecil. Mungkin aku hanya sudah terlalu lelah untuk takut. Kha tertawa pelan, tapi tawanya tidak berisi kebahagiaan. Aku dulu juga begitu. Sampai aku lihat teman sekamarku dibawa pergi dan gak pernah balik. Mereka berdua terdiam lama. Di luar, suara anjing menggonggong terdengar samar, lalu hilang dalam kesunyian. Salman tahu anak itu butuh harapan. Tapi memberi harapan di tempat seperti ini sama saja seperti menyalakan lilin di tengah badai. Rapuh, tapi tetap lebih baik daripada gelap total. Beberapa minggu kemudian, salah satu pekerja, pria asal Filipina, mencoba kabur. Ia berlari ke arah pagar belakang saat penjaga lengah. Namun kamera keamanan menangkapnya. Ia tertangkap sebelum mencapai pintu gerbang. Semua pekerja dipaksa menyaksikan hukuman. Malam itu, di halaman belakang, pria itu diikat di tiang besi. Kepalanya tertunduk, tubuhnya lebam. Seorang pengawas memukulnya berulang kali dengan tongkat karet, sementara yang lain menatap tanpa berani berkedip. Salman menggigit bibir sampai berdarah, menahan marah. Kha di sebelahnya gemetar hebat. Tidak ada yang berani menolong. Setelah semuanya selesai, penjaga berkata keras, "Kalau ada yang mencoba kabur lagi, kami tidak akan repot-repot menghukum. Kami akan menembak." Suara itu menggema lama di telinga mereka, bahkan setelah semua sudah kembali ke kamar. Kha menangis diam-diam malam itu. Salman duduk di sisi ranjang memandangi lantai. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan beratnya napas sendiri. Seperti udara pun mulai menolak untuk tinggal di paru-parunya. Namun di balik ketakutan itu, sesuatu tumbuh perlahan di dalam dirinya. Kemarahan. Tidak lagi hanya karena ia dijebak, tapi karena ia menyaksikan kemanusiaan dilucuti dari tubuh orang-orang yang bahkan tidak bersalah. Ia mulai membuat catatan mental. Jumlah pekerja, jadwal pergantian penjaga, lokasi kamera, celah di pagar belakang. Ia tidak tahu kapan atau bagaimana, tapi ia tahu satu hal. Setiap sistem punya kelemahan. Dan ia akan menemukannya. Malam berikutnya, ia berbisik pada Kha. "Kalau suatu hari aku bilang kita harus pergi, jangan tanya kenapa. Langsung ikut saja." Kha menatapnya dengan mata lelah tapi penuh harapan. "Kau yakin kita bisa keluar dari sini?" Salman menatap langit-langit yang gelap lalu berkata pelan, "Setiap dunia punya pintu. Hanya saja, kadang pintunya dibuat dari keberanian, bukan dari besi." Kalimat itu seperti doa, bergema di antara bunyi kipas yang berderit dan napas orang-orang yang tertidur di bawah pengawasan kamera. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke tempat itu, Salman memejamkan mata dengan perasaan baru, bukan pasrah, tapi bersiap. Karena di balik ketenangan wajahnya, di balik jari-jarinya yang mengetik pesan-pesan palsu untuk para penjudi, ia mulai menulis rencana lain. Rencana yang akan mengguncang seluruh sistem kelam yang menahannya. 3 minggu berlalu sejak hukuman itu. Gudang masih sama, lembab, bau logam, dan penuh bayangan. Namun ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang diam terlalu lama. Rasa takut perlahan berubah menjadi diam yang waspada. Salman sudah tidak lagi menghitung hari. Yang ia hitung kini adalah jam kerja, suara langkah penjaga, dan ritme kedipan kamera di sudut ruangan. Ia tahu kapan kamera berputar, kapan sistem restart, dan kapan server utama melakukan sinkronisasi data. Ia seperti sedang mempelajari denyut jantung dari monster yang menelannya hidup-hidup. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Kha mengguncang bahunya pelan. "Salman, kau dengar itu?" Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara. Bukan suara penjaga, bukan suara mesin, melainkan ketukan. 3 kali berhenti lalu 2 kali lagi. Polanya berulang, seolah ada yang mencoba mengirim pesan. Salman menahan napas, menajamkan telinga. Ia ingat pola itu. Bukan sembarang ketukan. Itu kode Morse. Dan artinya, ADA yang hidup. Ia menatap Kha lalu berbisik, "Seseorang sedang mencoba berbicara pada kita." Keesokan paginya, Salman berpura-pura tenang saat bekerja. Namun pikirannya berputar cepat. Dari arah mana suara itu datang semalam? Lorong timur? Gudang belakang? Ia memperhatikan jalur kabel yang menuju ruang server. Di salah satu dinding, ia melihat plester baru menutup bekas lubang kecil. Mungkin tempat suara itu berasal. Malam berikutnya, ia kembali menunggu. Dan benar saja suara itu datang lagi. Kali ini lebih pelan, tapi lebih jelas. Ia menjawab dengan irama yang sama, menggunakan potongan besi kecil di dinding ranjangnya. Balasan datang cepat. "Siapa kau?" "Salman."
Aku, Min, blok 2. Apa, kau, bebas? Tidak, sama seperti kau. Setelah itu Henning. Namun cukup bagi Salman untuk tahu satu hal. Mereka tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, komunikasi dengan Min menjadi satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Melalui ketukan di dinding, mereka bertukar potongan kalimat tentang berapa banyak orang yang disekap, di mana letak generator utama, dan siapa saja penjaga yang sering berjaga malam. Salman mencatat semuanya di pikirannya. Min, kau tahu kemana orang yang dibawa pergi? Ke Rumah Putih, di luar pagar, tak ada yang kembali. Ada cara keluar? Ada, tapi belum saatnya. Jawaban itu terus terngiang di kepala Salman. Belum saatnya. Kata-kata itu membuatnya gelisah sekaligus bersemangat. Suatu sore, listrik tiba-tiba padam lebih lama dari biasanya. Seluruh ruangan gelap. Para pekerja berhenti mengetik, hanya suara napas yang terdengar. Beberapa menit kemudian, pintu belakang terbuka dan 2 penjaga masuk sambil menyalakan senter. Jangan bergerak. Salah satu berteriak, Salman menunduk, pura-pura panik. Dalam remang, ia melihat sesuatu di bawah meja operator. Sebuah flash disk kecil yang sepertinya jatuh dari saku penjaga saat memeriksa kabel. Tanpa pikir panjang, ia menendangnya pelan ke bawah rak komputer, lalu menunduk seolah mencari sandal. Ia tahu itu bukan benda biasa. Jika bisa mengakses isinya, mungkin ada sesuatu di sana. Data, catatan, atau bahkan celah untuk keluar. Malamnya setelah semua tenang, Salman mengambil flash disk itu. Tangannya gemetar. Ia menancapkannya ke port belakang komputer saat sistem sedang idle. Isi di dalamnya membuatnya menahan napas. Folder-folder berisi foto paspor, surat kontrak palsu, dan dokumen pengiriman manusia. Beberapa file bahkan mencantumkan nama negara asal korban, Indonesia, Vietnam, Filipina, Laos, bahkan Afrika Timur. Dan di bagian akhir, ada dokumen berjudul Project Lotus. Ia membuka file itu. Project Lotus, Jaringan Operasi Regional. Gudang Phnom Penh, tahap distribusi 3. Jumlah subjek aktif, 62. Tujuan akhir, konversi identitas digital. Status, rahasia tingkat A. Kalimat terakhir membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Konversi identitas digital. Artinya, mereka bukan hanya dipaksa bekerja. Mereka sedang dihapus dari dunia nyata, digantikan dengan identitas palsu yang dikendalikan oleh sindikat. Salman menatap layar, napasnya berat. Ia baru benar-benar mengerti. Mereka bukan sekadar budak. Mereka adalah bayangan manusia yang disiapkan untuk digantikan. Keesokan harinya, Salman tak bisa fokus bekerja. Kha memperhatikan wajahnya yang pucat. Kau lihat sesuatu, ya? Lebih dari itu, jawab Salman pelan. Kita semua bukan tahanan. Kita adalah data. Anda mereka sedang mempersiapkan kita untuk menghilang. Kha menelan ludah. Apa maksudmu? Kalau mereka berhasil, dunia luar akan percaya bahwa kita sudah mati. Tapi di sini, kita masih hidup. Jadi satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah membuat dunia tahu bahwa kita masih ada. Kha menatapnya lama, lalu berbisik, kalau begitu kita mulai sekarang. Malam itu, Salman mengetik pesan ke dalam sistem internal seperti biasa. Namun di antara kalimat-kalimat palsu yang ia kirim ke server pusat, ia selipkan kode baru. Lotus 62, manusia, hidup, Phnom Penh. Pesan itu akan terlihat seperti data acak bagi operator, tapi jika sistem pusat diperiksa oleh siapapun di luar jaringan, seseorang akan membaca dan bertanya-tanya. Itu hanyalah percikan kecil, tapi di tempat yang tak mengenal cahaya, bahkan percikan sekecil itu bisa menyalakan bara perlawanan. Dan ketika ia menatap ke arah dinding tempat suara Min berasal, ia mengetuk 3 kali, lalu 2 kali. Balasan datang cepat. Ku beritahu yang lain, waktunya sudah dekat. Untuk pertama kalinya, Salman tersenyum tipis di tempat itu. Senyum yang tidak lagi putus asa, melainkan milik seseorang yang baru saja menemukan makna baru untuk hidup, melawan. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin membawa bau besi berkarat bercampur dengan aroma bahan kimia yang menusuk hidung. Salman tidak tahu dari mana datangnya, tapi setiap kali angin itu lewat, matanya terasa perih. Seperti ada sesuatu di luar sana, yang berusaha menembus tembok dan menyentuh mereka di dalam. Rumah Putih itu dekat sini, kata Min lewat ketukan malam sebelumnya. Dekat, tapi dijaga. Sejak malam itu Salman tak bisa berhenti memikirkannya. Ia tahu, di balik pagar tinggi itu ada sesuatu yang disembunyikan.
Sesuatu yang membuat semua orang di gudang berhenti bicara begitu, nama Rumah Putih disebut. Hari berganti, rutinitas kembali sama. Pagi mengetik, sore mencuci, malam berbaris untuk pemeriksaan. Namun kali ini, Salman menyembunyikan satu benda kecil di balik bajunya, peta lusuh yang ia temukan di laci server cadangan, selembar kertas dengan coretan tangan, menunjukkan tata letak kompleks bangunan. Di ujung bawah peta itu, tertulis satu kata Lotus. Dan tepat di atas tulisan itu, sebuah gambar rumah dengan atap runcing, dikelilingi pagar kawat. Di bawahnya ditulis, zona isolasi, malamnya kau mendekatinya dengan wajah tegang. Aku sudah tanya pada orang-orang lama. Rumah Putih itu tempat penghapusan. Siapapun yang dibawa ke sana tidak pernah kembali. Penghapusan? Tanya Salman, menatapnya tak percaya. Ya, identitas mereka dihapus dari sistem. Tapi bukan hanya itu. Katanya tubuh mereka juga dijadikan alat untuk percobaan atau... Cukup, potong Salman cepat. Ia tak sanggup mendengar sisa kalimat itu. Keheningan panjang menyelimuti keduanya. Hanya suara hujan di atap seng yang terdengar, seperti derap langkah banyak orang yang pergi tanpa arah. Beberapa hari kemudian kesempatan itu datang tanpa rencana. Salah satu penjaga mabuk berat dan tertidur di dekat pintu belakang, meninggalkan kartu akses tergantung di sabuknya. Salman dan Kha saling berpandangan. Tanpa kata, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kha berpura-pura mengambil air, sementara Salman mendekat, menahan napas. Tangannya gemetar saat mengambil kartu itu. Sekali salah gerak, siren bisa berbunyi dan mereka tamat. Berhasil. Mereka menunggu sampai malam benar-benar sepi. Lalu, dengan langkah setenang mungkin, mereka menuju pintu besi di lorong timur, jalur yang hanya digunakan teknisi. Kartu itu berfungsi. Pintu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di baliknya sebuah lorong gelap menurun, dindingnya lembab dan berlumut, diterangi lampu pijar yang berkelip. Dari bawah terdengar suara mesin yang berdengung dan sesuatu yang menyerupai ratapan pelan manusia. Mereka menuruni lorong itu pelan-pelan. Di ujungnya terbentang pagar kawat tinggi, dan di baliknya rumah besar berwarna putih kusam, berdiri sunyi di tengah halaman berlumpur. Jendela-jendelanya tertutup papan kayu. Hanya satu lampu yang menyala di depan pintu, menyorot papan nama kecil bertuliskan Lotus Research. Salman menelan ludah, Rumah Putih. Bisiknya. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah, terdengar suara roda berdecit. Mereka menunduk bersembunyi di balik tong besi. Dua pria berseragam hitam mendorong troli logam besar. Di atasnya tergeletak kantong mayat. Salah satu pria membuka resletingnya separuh, memeriksa isi di dalam, lalu menutupnya lagi. Masih segar. Kirim besok pagi, katanya datar. Troli bergerak pergi, menghilang di balik bayangan bangunan. Salman memejamkan mata, menahan mual. Kha menutup mulut dengan tangan, tubuhnya gemetar. Ia tahu mereka baru saja melihat akhir dari mereka yang dihapus. Mereka menunggu sampai suasana benar-benar sepi sebelum menyelinap mendekat. Melalui jendela yang retak, Salman mengintip ke dalam. Ruangannya seperti laboratorium kecil. Ada meja operasi, komputer, tabung pendingin, dan beberapa layar menampilkan data wajah serta sidik jari manusia. Di layar, nama-nama berganti cepat, Nguyen Phuc, status nonaktif. Siti Rahma, status hilang. Taufik Rahman, status transferred. Sampai akhirnya muncul satu nama yang membuat darahnya berhenti mengalir. Soleh Hermawan, status inaktif, ia terpaku. Matanya melebar. Tangannya gemetar saat menatap layar itu. Soleh, bisiknya, itu nama kakakku. Kha menatapnya kaget. Kau punya saudara di sini? Aku pikir dia hilang 2 tahun lalu, katanya pergi kerja di luar negeri. Semua bilang dia kabur. Tapi, ia menunjuk layar itu. Ternyata dia di sini, suara napasnya pecah. Antara amarah, sedih, dan hancur. Tiba-tiba semuanya terasa lebih pribadi. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang membalas dan membuka kebenaran. Saat mereka hendak pergi, terdengar langkah kaki dari balik pintu. Lampu di lorong menyala otomatis. Sial, penjaga. Bisik Kha. Mereka berlari kembali ke arah pagar, bersembunyi di balik drum minyak. Langkah-langkah itu makin dekat. Salman meremas kartu akses di tangannya, menahan napas. Penjaga itu menoleh ke sekeliling, lalu berhenti tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Ia mengeluarkan ponsel, menyalakan rokok, dan menghela napas panjang. Gila, proyek ini makin gila saja. Kalau ketahuan pihak luar, kita semua tamat.
Kha melirik Salman. Kata-kata itu seperti konfirmasi yang mereka butuhkan. Ada pihak luar yang bisa menghentikan ini jika mereka tahu caranya. Penjaga itu pergi. Mereka menunggu 5 menit sebelum keluar lagi, lalu berlari kembali ke gudang. Begitu tiba di dalam, Salman jatuh terduduk. Kha menatapnya lelah tapi dengan tatapan yang sama, ketakutan yang bercampur harapan. Kau tahu apa artinya ini, kan? Kata Kha pelan. Kita harus keluar dari sini, jawab Salman. Bukan cuma untuk kita, menatap ke arah dinding tempat Min berada, tapi untuk semua yang pernah dibawa ke rumah putih itu. Malam itu Salman mengetuk kode lagi. Min, aku, lihat, rumah putih. Apa yang ada di dalam? Kematian dan dada manusia. Kita harus keluar. Ya, tapi ada cara lain. Balasan Min membuat Salman menatap kosong ke dinding. Ada orang dalam yang berpihak pada kita. Untuk pertama kalinya, Salman tidak merasa sendirian lagi. Ada seseorang di dalam sistem, entah siapa, yang masih punya hati. Dan di sanalah, di antara bau besi dan debu, percikan harapan itu berubah menjadi api kecil yang mulai membakar kegelapan tempat itu. Sejak malam Salman menemukan nama kakaknya di layar komputer rumah putih, waktu terasa berjalan berbeda. Tiap ketikan di keyboard kini seperti gema dari masa lalu, seolah setiap karakter yang ia tulis menjeritkan nama Soleh Hermawan. Tapi di tengah rasa kehilangan itu, muncul sesuatu yang baru. Pesan-pesan aneh di sistem kerja yang seharusnya tertutup rapat. Awalnya Salman mengira itu hanya bug. Namun lama-kelamaan pesan itu mulai terasa seperti seseorang sedang mencoba berbicara padanya. Pesan pertama datang 3 hari setelah penyelidikan mereka ke rumah. Putih, SS alert, do not panic. Know who you are. Pesan itu muncul di layar Salman, di antara barisan data hasil transaksi palsu yang biasa ia ketik setiap hari. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada jejak di sistem. Namun satu hal jelas, ini bukan pesan dari penjaga. Ia menatap layar lama, jantungnya berdetak cepat. Kak, lihat ini. Kak mencondongkan tubuh, membaca pesan itu dengan mata melebar. Siapa yang menulis ini? Entahlah. Tapi dia tahu aku siapa. Lalu pesan kedua muncul, seolah menjawab kegelisahan mereka. Your brother. He was one of us. Salman menegang. Tangannya perlahan menyentuh layar, seolah ingin memastikan itu nyata. Soleh, dia juga ada di sistem ini, gumamnya lirih. Tapi apa maksudnya one of us? Tanya Kha layar berkedip sekali lagi. He was part of the operation. A deep cover. They found out. Hening panjang menyelimuti keduanya. Kha menatap Salman dengan wajah pucat. Jadi, kakakmu bukan korban? Bukan, dia penyusup, jawab Salman lirih, suara bergetar. Dia diutus untuk menyelidiki jaringan ini, matanya berair. Segala rasa sakit dan rindu yang ia pendam kini berubah menjadi campuran aneh antara bangga dan hancur. Kakaknya mati bukan karena salah langkah, tapi karena berjuang demi membongkar kejahatan yang sama yang kini menelannya hidup-hidup. Pesan berikutnya datang malam itu juga, lebih panjang dari sebelumnya. Listen. We don't have much time. You are under watch. Cam Trig, Cam Fear, and Cam 8 have been modified by me. You can move freely between 1:15 and 1:40 every night. I can help you out. But you need to reach server room 2. There's a terminal there. Plug the drive. It will send everything. Kau membaca pesan itu sambil menelan ludah. Ini gila. Kalau jebakan? Atau mungkin ini satu-satunya kesempatan, jawab Salman. Mereka berdua saling berpandangan. Malam itu, keputusan diambil. Keputusan yang mungkin tak bisa mereka tarik kembali. Tepat pukul 1:15 malam, Salman dan Kha bergerak. Lorong-lorong gelap yang biasanya menakutkan kini terasa seperti jalan menuju kebebasan. Mereka bergerak cepat, menyelinap di antara bayangan, menunggu rotasi penjaga yang teratur. Semua berjalan mulus. Sampai sebuah suara mengejutkan mereka dari belakang. Hei! Mereka menoleh cepat. Seorang penjaga berdiri di ujung lorong. Senter diarahkan tepat ke wajah Salman. Tanpa berpikir, Kha menendang ember logam di lantai. Suaranya bergema keras, menutupi langkah Salman yang langsung berlari ke arah berlawanan. Lari! Teriak kabar Salman menoleh sesaat. Cukup untuk melihat Kha ditangkap. Tubuhnya dibanting ke lantai, dan teriakan kesakitan menggema di sepanjang lorong. Namun ia tak punya waktu. Ia harus melanjutkan napasnya berat. Keringat membasahi wajah. Ia sampai di ruang server 2.
Ruangan dingin penuh rak logam dan lampu biru berkedip. Semuanya hening, hanya dengung mesin dan detak jantungnya yang terdengar. Ia menancapkan flash disk yang dulu ia temukan ke port terminal. Layar menampilkan tulisan asing, lalu muncul pesan baru. Hello Salman, I've been waiting. I'm code name Hummingbird. Your brother worked with me. We started this mission to expose Project Lotus, but they killed him when he got too close. Salman menatap layar itu lama, lalu mengetik dengan tangan bergetar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Send the file, it will reach outside. After that, get to room white. There's an exit under the table. Someone will wait there. Tepat saat ia menekan tombol enter, suara sirene meledak memecah keheningan. Intruder alert! Server room 2. Lampu darurat menyala merah. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Salman menatap layar yang masih memproses transfer file. Progresnya berjalan lambat, 27%, 38%, 52%. Cepatlah. Desisnya, tiba-tiba pintu terbuka keras. Dua penjaga masuk menodongkan senjata. Salman berlari menendang meja, lalu menjatuhkan rak kecil ke arah mereka. Peluru beterbangan menghantam dinding dan logam. Ia berguling ke bawah meja, menarik tuas besi kecil seperti yang disebut dalam pesan, lantai di bawahnya bergeser, membuka lubang sempit ke ruang bawah. Ia melompat masuk, dan pintu besi itu menutup otomatis di atasnya, gelap total. Hanya suara napasnya yang tersisa. Beberapa menit kemudian, sebuah senter kecil menyala dari kejauhan. Seorang perempuan muncul, mengenakan jaket hitam dengan lambang kecil di lengannya, huruf R di dalam lingkaran. Salman Hermawan? Ya, aku bekerja dengan Soleh. Namaku Dara. Salman tertegun. Dia masih sempat menyampaikan sesuatu padamu? Dara mengangguk perlahan. Sebelum dia mati, dia bilang, kalau aku gagal, adikku akan melanjutkan. Dan sekarang, kau di sini. Salman menunduk. Dadanya terasa sesak, antara haru dan takut. Dara meletakkan tangan di bahunya. Kita tidak punya waktu banyak. File sudah hampir keluar. Tapi begitu mereka sadar kita harus kabur lewat kanal belakang. Bagaimana dengan yang lain? Kita akan kembali untuk mereka. Tapi kalau kau mati malam ini, semuanya berakhir. Salman mengangguk. Untuk pertama kalinya, dia merasa semua penderitaannya punya arti. Kakaknya mati agar kebenaran ini bisa sampai pada dunia luar. Dan kini, giliran dia untuk memastikan itu tidak sia-sia. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah kaki bergema di atas kepala mereka. Dara mematikan senter. Mereka tahu, bisiknya. Dari celah di dinding, cahaya merah berpendar, dan suara keras terdengar. Semua unit, cegah penyusup di blok bawah. Salman menggenggam tangannya kuat-kuat. Ia tahu, malam itu hanya punya dua pilihan, kabur atau mati seperti kakaknya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia tidak takut mati. Suara generator berdengung rendah di ruangan bawah tanah yang lembab. Asap rokok menggantung di udara, bercampur bau keringat dan kabel terbakar. Di pojok ruangan, Salman menatap layar komputer yang menampilkan ratusan akun palsu berjudi. Angka-angka berputar cepat, uang digital berpindah dari satu tangan ke tangan lain, semuanya terkoordinasi dengan sempurna. Ia sudah tidak lagi menghitung hari. Semua terasa kabur. Yang ia tahu, setiap kali menolak perintah, pukulan datang lebih cepat dari suara teguran. Namun hari itu, sesuatu berbeda. Seorang pria asing, berpakaian rapi dengan jas hitam, datang bersama dua pengawal bersenjata. Mereka berbicara dalam bahasa yang Salman tak mengerti. Tapi satu hal yang jelas kini suasana di ruangan itu mendadak menegang. Dia siapa? Bisik Salman pada Dimas, rekan kerjanya yang duduk di sebelah. Dimas menatap tajam ke arah pria itu. Katanya dia dari pusat. Orang yang pegang jaringan besar. Kalau dia datang ke sini, pasti ada yang gawat. Pria berjas hitam itu berjalan perlahan mendekat. Matanya menyapu tiap wajah yang bekerja di ruangan. Saat pandangannya berhenti pada Salman, jantung Salman berdegup keras. Ada sesuatu dalam tatapan itu, dingin, tapi juga seolah mengenal. Ia berhenti tepat di depan Salman, lalu berkata dalam bahasa Indonesia yang jelas, "Kamu, Salman Hermawan. Aku tahu kenapa kamu di sini." Salman membeku. Dimas menoleh heran. "Kamu kenal dia, Man?" Tapi Salman tidak menjawab. Pria itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, suaranya menurun. "Kita tidak punya banyak waktu. Terus lakukan pekerjaanmu. Aku akan bicara nanti, di malam pergantian shift.
Malam itu, saat penjaga berganti dan sebagian pekerja tertidur di lantai dingin, pria itu datang lagi. Kali ini tanpa pengawal. Ia duduk di samping Salman yang pura-pura tertidur. "Dengar baik-baik," katanya pelan. "Aku bukan musuhmu. Aku dari pihak yang sama denganmu." Salman membuka matanya perlahan, menatap wajah pria itu di bawah cahaya redup. "Sama? Kamu pikir aku percaya begitu saja?" Pria itu mengeluarkan sesuatu dari dalam saku jasnya. Sebuah kartu logam kecil dengan lambang yang nyaris tak terlihat. "Ini identitas internal. Kita sedang menyusup, dan kamu, Salman, sebenarnya tidak pernah benar-benar sendiri." Ucapan itu membuat kepala Salman berdenyut. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi ada sesuatu yang familiar dalam nada yakin pria itu. "Kamu, maksudmu aku di sini bukan cuma korban?" Tanyanya ragu. Pria itu mengangguk. "Kamu dikirim sebagai penyelidik. Tapi mereka menemukan identitasmu lebih cepat dari yang kami perkirakan. Kami kehilangan kontak begitu kamu tiba di Kamboja." Salman terpaku. Ingatan samar mulai muncul, percakapan singkat di ruang pelatihan, janji akan menyelamatkan korban, dan seseorang yang mengatakan, "Kalau kau tertangkap, kami akan datang." Ia tak tahu mana yang nyata dan mana yang sudah rusak oleh trauma, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai menyadari, mungkin selama ini ia bukan sekadar korban yang tersesat. Tapi kenapa aku tidak ingat semuanya? Suaranya bergetar. Efek dari perlakuan mereka. Kau dipaksa, dihipnotis, diberi obat. Kami ingin menjemputmu, tapi sistem keamanan mereka berubah setiap minggu. Ibot, sekarang satu-satunya cara keluar adalah dari dalam. Salman menggigit bibirnya, menahan amarah dan ketakutan yang bercampur. Kalau aku membantu, apa aku bisa menyelamatkan yang lain juga? Itu tujuanmu dari awal, jawab pria itu singkat. Beberapa hari berikutnya, Salman mulai memperhatikan setiap detail kecil. Kode transaksi, jalur pengiriman uang, hingga sistem keamanan ruangan. Ia berpura-pura bekerja seperti biasa, tapi diam-diam merekam semua lewat kamera kecil yang diberikan pria misterius itu. Namun langkahnya mulai dicurigai. Suatu malam, Reed, salah satu pengawas lokal yang paling kejam, menatapnya lama. "Kau terlihat berbeda, Salman," katanya dalam bahasa Inggris patah. "Kau tidak seperti biasanya." "Dosa Reed yang kau sembunyikan?" Salman mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. "Mungkin karena aku mulai terbiasa dengan pekerjaan ini." Reed mendengus pelan, lalu menepuk bahunya keras. "Jangan terlalu pintar di sini. Orang pintar tidak bertahan lama." Dan benar saja, 2 hari kemudian, ruangan tempat Salman biasa bekerja digeledah. Semua komputer dibongkar, beberapa pekerja dipukuli tanpa alasan. Pria berjas hitam yang menemuinya sebelumnya hilang begitu saja. Salman tahu, waktunya tidak banyak. Ia harus memilih melarikan diri dan kehilangan semua bukti, atau tetap di sana, dengan risiko nyawanya diambil kapan saja. Di tengah malam yang gelap, suara azan samar terdengar dari kejauhan, entah dari mana, mungkin dari kampung lain yang jauh. Suara itu membuatnya menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Salman berbisik pelan, "Kalau ini harus berakhir malam ini, biarlah semua yang kujalani tidak sia-sia." Ia menatap layar terakhir kali. Angka-angka terus berputar, uang haram terus mengalir. Tapi kali ini, ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Setiap klik, setiap transfer kini menjadi bukti. Dan di balik layar gelap itu, ada perang yang jauh lebih besar dari sekadar perjudian. Suasana di gedung itu terasa berbeda pagi itu. Biasanya suara touch keyboard dan dengungan server menenggelamkan segalanya. Tapi hari ini, ada keheningan aneh. Seolah udara sendiri menahan napas. Salman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia sudah terbiasa dengan ketegangan, tapi firasat kali ini berbeda. Terlalu sunyi, terlalu bersih, sampai akhirnya, suara langkah sepatu berat terdengar menuruni tangga logam di ujung ruangan. 4 pria bersenjata masuk tanpa banyak bicara. Di belakang mereka, Reed berjalan perlahan, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Semua berhenti bekerja," katanya dalam bahasa lokal yang tegas. "Kami menemukan pengkhianat." Hening. Salman menunduk, matanya melirik ke arah Dimas yang duduk beberapa meja di samping. Dimas menatap balik bingung, tapi sebelum ada yang sempat bicara, salah satu penjaga menarik kabel dari salah satu komputer, dan dari dalamnya jatuh benda kecil berwarna hitam. Kamera mikro. Suara tawa dingin Reed memenuhi ruangan. Ternyata benar. Ada yang bermain mata dengan pihak luar. Ia menatap lurus ke arah Salman. "Kau pikir kami bodoh, Hermawan?"
Tubuh Salman membeku. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Dimas menatapnya tak percaya. Man, jangan bilang, tutup mulutmu. Bentak Reed, lalu menodongkan pistolnya ke arah Salman. Siapa yang menyuruhmu? Jawab. Salman tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Jantungnya berdegup keras, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah Reed. Kalau aku bicara, katanya pelan, kalian semua akan mati lebih cepat dari yang kalian bayangkan. Ruangan seketika hening. Reed tertawa kecil, lalu menampar wajah Salman keras-keras. Masih berani menggertak? Kau hanya budak yang gagal. Namun sebelum Reed sempat memukul lagi, tiba-tiba suara ledakan kecil terdengar dari lantai atas. Lampu berkedip-kedip, sistem listrik mendesis. Asap putih mulai menyelimuti ruangan. Salman tahu, itu bukan kebetulan. Dia menatap ke arah ventilasi udara, lalu berteriak, "Semua tiarap!" Ledakan kedua mengguncang tempat itu. Para penjaga panik. Teriakan dan suara senjata bercampur menjadi satu. Dalam kekacauan itu, Salman meraih lengan Dimas dan menariknya ke bawah meja. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Tapi bagaimana, Man? Mereka semua bersenjata. Percayalah. Jalur darurat di belakang server, aku sudah lihat denahnya. Mereka berlari menunduk melewati kepulan asap. Satu peluru melesat nyaris mengenai kaki Salman. Darah mengalir dari luka kecil di pahanya, tapi ia terus berlari. Adrenalin menelan rasa sakit. Ketika mereka sampai di pintu besi di ujung lorong, Salman memasukkan kartu logam yang pernah diberikan pria berjas hitam itu. Lampu indikator berubah hijau. Pintu terbuka, tapi bukan ke jalan keluar seperti yang ia harapkan. Di sana berdiri pria berjas hitam itu. Namun kali ini tanpa senyum. Dan di sampingnya Ridwan Salman terpaku. Tidak, ini tidak mungkin. Pria itu mendekat perlahan. Aku sudah bilang kita dari pihak yang sama, kan? Suaranya tenang tapi penuh ejekan. Sayangnya, aku tidak bilang pihak mana. Dunia Salman runtuh seketika. Semua kepercayaannya, semua yang ia pertaruhkan, hancur dalam sekejap. Jadi, selama ini kau memperalat aku? Pria itu tersenyum tipis. Kau bukan siapa-siapa, Salman. Kami hanya butuh seseorang untuk mengalihkan perhatian aparat. Dan kau memainkan peran itu dengan sempurna. Salman merasa darahnya berhenti mengalir. Di belakangnya, Dimas berbisik panik, "Kita harus kabur, Man!" Tapi sebelum sempat bergerak, suara sirene keras menggema dari luar gedung. "Ini operasi gabungan!" Semua tangan di atas kepala. Pasukan berseragam hitam menyerbu masuk, memecah kaca, dan menembakkan gas ke dalam ruangan. Dalam kekacauan itu, Salman mencoba menarik Dimas keluar, tapi Reed menembaknya duluan. Peluru menembus bahu Salman. Ia terhuyung, tubuhnya jatuh ke lantai dingin yang berlumuran darah. "Salman!" teriak Dimas. Dengan sisa tenaganya, Salman mengangkat kepala. Ia melihat kilatan cahaya dari jendela yang pecah, dan dalam sekejap, pria berjas hitam itu tertembak oleh pasukan yang menyerbu. Tubuhnya terjatuh di samping Reed, asap memenuhi ruangan. Suara senjata bergema tak henti. Salman merangkak, mencoba mencapai laptop di atas meja, bukti yang selama ini ia simpan. Jari-jarinya gemetar, tapi ia berhasil menekan tombol terakhir. Upload data, 100%. Sebuah pesan terakhir terkirim ke jaringan luar yang masih aktif. Sebelum semuanya gelap, Salman tersenyum lemah. Ia tahu, meski tubuhnya mungkin tak akan keluar dari sana hidup-hidup, data itu cukup untuk menjatuhkan seluruh jaringan ini. Beberapa jam kemudian, suara helikopter menggema di atas reruntuhan gedung. Polisi internasional menyisir sisa lokasi. Puluhan korban berhasil diselamatkan. Namun dari antara mereka, tak ada yang menemukan Salman Hermawan. Yang tersisa hanyalah rekaman terakhir di laptop. Wajah Salman dengan mata lelah tapi penuh keyakinan berkata, "Kalau aku tidak kembali, pastikan semua orang tahu kebenarannya." 3 bulan setelah kebakaran besar di Phnom Penh, udara pagi di Jakarta masih terasa berat. Di layar televisi, berita tentang penggerebekan jaringan judi dan perdagangan manusia lintas negara masih terus diputar. Nama Salman Hermawan akhirnya disebut. Bukan sebagai buronan, bukan sebagai korban, tapi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang mengorbankan nyawanya demi kebenaran. Sebuah video berdurasi 2 menit tersebar luas. Wajah Salman muncul di layar, dengan mata merah lelah tapi penuh keyakinan. "Kalau aku tidak kembali, pastikan semua orang tahu kebenarannya. Jangan biarkan mereka lolos." Suara itu menggema di ruang-ruang berita, media sosial, hingga forum internasional.
Dan untuk pertama kalinya, dunia tahu bahwa di balik operasi judi online yang tampak sepele, tersembunyi jaringan besar perdagangan manusia yang memperbudak ribuan anak muda dari berbagai negara Asia Tenggara. Di rumah kecil di pinggiran Bogor, seorang wanita paruh baya duduk diam di depan televisi. Tangannya gemetar memegang bingkai foto. Di foto itu, Salman tersenyum mengenakan seragam koki, mimpi yang dulu ia kejar dengan sepenuh hati. Air mata jatuh perlahan di pipi sang ibu. Anakku, akhirnya semua tahu siapa kamu sebenarnya, bisiknya lirih. Di sebelahnya, kakak Salman, Rani, menggenggam tangan ibunya erat. Dia tidak mati sia-sia, Bu. Berkat dia, banyak orang terbebas. Namun meski berita menyebut Salman sebagai pahlawan, pemerintah belum mengonfirmasi keberadaan jasadnya. Yang ditemukan hanyalah kartu logam dengan logo lembaga rahasia, identitas yang sebelumnya tidak diketahui publik. Sementara itu di Kamboja, sebuah operasi besar dilakukan. Puluhan orang ditangkap, termasuk pejabat lokal, pemilik perusahaan teknologi, bahkan aparat yang terlibat dalam jaringan tersebut. Data yang dikirim Salman menjadi kunci pembuka semua bukti. Jalur transaksi, daftar nama korban, hingga lokasi-lokasi penyimpanan manusia ditemukan dari file yang ia unggah detik-detik sebelum tewas. Di salah satu ruangan interogasi, seorang agen dari tim gabungan ASEAN memandangi berkas laporan yang tebal. Di bagian depan tertulis nama Operasi Hermawan, nama sandi yang diambil untuk menghormati pengorbanan Salman. Agen itu menatap rekan di seberangnya. Kalau bukan karena dia, sistem ini tidak akan terbongkar sedalam ini. Rekannya mengangguk pelan. Dan kita masih belum tahu siapa sebenarnya yang merekrutnya pertama kali. Data di dalam chip itu sebagian terhapus. Agen itu menatap foto Salman di meja, lalu bergumam, mungkin memang dia ditakdirkan bukan hanya untuk jadi koki, tapi untuk jadi seseorang yang membakar habis kebusukan dunia. Di sisi lain, Dimas, rekan Salman yang selamat dari serangan malam itu, dirawat di rumah sakit militer di Phnom Penh. Bahunya masih diperban, tapi tubuhnya mulai pulih. Ia menatap langit dari jendela kamar, mengingat setiap detik terakhir bersama Salman. Kau gila, Man, gumamnya. Tapi tanpa kegilaanmu, aku dan yang lain gak akan pernah bisa keluar dari neraka itu. Tak lama kemudian, seorang perwira asing datang membawa sebuah map. Dimas Surya? Iya, saya. Ini titipan. Kami menemukan ini di saku jaket temanmu. Ia menyerahkan sebuah amplop lusuh, berisi kertas yang sudah sedikit terbakar di pinggirnya. Dimas membukanya perlahan. Tulisan tangan Salman di dalamnya singkat. Kalau aku tidak sempat kembali, teruskan apa yang kita mulai. Pastikan mereka semua pulang. Dimas menutup surat itu dan menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Berbulan-bulan kemudian, sebuah lembaga kemanusiaan baru dibentuk. Yayasan Pulang, didirikan oleh Dimas dan Rani Hermawan. Misi mereka sederhana tapi berani. Menjemput dan memulangkan para korban eksploitasi di luar negeri. Setiap kali ada yang berhasil diselamatkan, Dimas selalu menyebut satu nama dalam doanya. Untuk Salman Hermawan, orang yang tidak pernah pulang, tapi membuat banyak orang bisa pulang. Suatu malam, di sebuah jalan sepi di perbatasan Thailand, seorang agen berjalan keluar dari mobil hitam. Ia menyerahkan sebuah berkas kepada rekannya. Di sampulnya tertulis, operasi berikutnya. Target, jaringan baru di Myanmar. Rekannya membuka berkas itu, menatap foto yang menempel di dalamnya. Ia membeku. Wajah di foto itu tampak akrab, mata tajam, luka di pipi kanan, dan senyum samar yang sangat dikenal dunia. Salman Hermawan. Hidup. Rekannya menatap agen itu tak percaya. Tapi bukankah dia sudah? Agen itu tersenyum tipis. Beberapa orang memang ditakdirkan untuk mati, agar bisa bekerja di tempat yang tak terjangkau siapapun. Malam itu, mobil hitam itu melaju menjauh, menembus kabut. Dan di kejauhan, siluet seseorang berjalan pelan dengan jaket hitam dan topi. Langkahnya pasti, matanya tajam. Ia menatap ke arah kamera pengintai di salah satu gedung, lalu berkata pelan, pertarungan belum selesai. Langit sore di Phnom Penh tampak muram, seolah menanggung duka yang belum tuntas. Sisa-sisa bangunan bekas markas judi online itu kini tinggal puing dan debu. Di antara reruntuhan tumbuh rumput liar yang menembus celah-celah semen retak. Waktu telah berjalan, tapi luka di tempat itu belum sembuh,
seperti luka di hati orang-orang yang pernah terjebak di dalamnya. Di antara kerumunan wartawan dan aparat yang masih sesekali datang memeriksa lokasi, seorang pria berjaket hitam berdiri diam, wajahnya tertutup topi, sebagian tertutup masker, tapi sorot matanya, tajam, mengenal setiap sudut tempat itu. Ia menatap reruntuhan itu lama, hingga seorang anak kecil yang lewat di dekatnya menatap penasaran. Om, kenapa Om lihat puing itu terus? Pria itu tersenyum samar. Karena dulu, di tempat itu ada seseorang yang berani melawan meski sendirian. Anak itu mengangguk polos. Dia menang, Om. Pria itu menatap langit senja, yang kini memantulkan warna oranye kelam. Tidak sepenuhnya. Tapi karena dia, banyak orang jadi bebas. Anak itu tersenyum, lalu berlari pergi. Pria itu menunduk lagi, mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kartu logam kecil, dengan lambang samar di permukaannya. Di bagian belakang, tergores tulisan tangan. Untuk yang tidak akan pernah menyerah. Malamnya, di sebuah ruangan gelap di Bangkok, cahaya layar komputer menyoroti wajah Salman. Luka di pipinya mulai pudar, tapi bekas tembakan di bahu kirinya masih membatasi gerak. Ia duduk di depan peta besar yang menempel di dinding. Titik-titik merah tersebar di berbagai negara. Myanmar, Laos, Vietnam, Indonesia. Semua terhubung oleh garis-garis digital. Jaringan baru yang sedang ia selidiki sendirian. Di meja ada foto ibunya dan Rani. Senyum mereka membuat hatinya bergetar setiap kali ia merasa ingin berhenti. Ia menatap foto itu lama, lalu berbisik pelan, "Ma, aku tahu ibu ingin aku pulang. Tapi kalau aku pulang sekarang, akan ada banyak orang lain yang tidak pernah bisa pulang. Izinkan aku sedikit lagi." Suara notifikasi komputer berbunyi. Pesan terenkripsi masuk. Target berikut ditemukan. Transit lewat Mesot. Pengiriman 20 orang malam ini. Salman mengepalkan tangan. Tidak kali ini. Ia mengenakan rompi taktis dan headset kecil. Langkahnya tenang, tapi matanya menyimpan bara. Di luar suara motor besar sudah menunggu. Ia naik tanpa ragu, melaju menembus malam. Beberapa hari kemudian, berita internasional kembali ramai. Operasi gabungan di perbatasan Myanmar berhasil menyelamatkan 20 korban perdagangan manusia. Tidak ada yang tahu siapa dalang di balik keberhasilan operasi itu. Tapi di lokasi ditemukan kartu logam kecil dengan ukiran nama. S.H. Rani menatap berita itu di layar laptopnya sambil menahan air mata. Di sekelilingnya, dinding kantor Yayasan Pulang penuh dengan foto para korban yang telah berhasil kembali ke rumah. Ia menatap satu foto besar di tengah ruangan, foto Salman, dengan tulisan di bawahnya, yang tak pernah pulang, tapi membuat banyak orang bisa pulang. Ia tersenyum pelan. Kalau kau masih di luar sana, Man, teruskan. Dunia masih butuh orang gila sepertimu. Malam itu, di suatu tempat yang tak disebutkan di peta manapun, Salman duduk di atap gedung tua. Di bawahnya, kota penuh cahaya, bising berisik hidup. Tapi bagi Salman, malam terasa sunyi. Ia menatap langit yang sama yang mungkin juga sedang dipandang oleh ibunya jauh di Indonesia. Angin membawa aroma hujan. Ia menarik napas panjang, lalu menutup matanya. Dalam keheningan itu, bayangan masa lalunya muncul, tawa Dimas, tatapan ibunya, rasa lapar saat pertama kali bekerja di dapur kecil, dan janji masa muda yang dulu terdengar sederhana. Aku cuma ingin membuat orang bahagia lewat makanan. Kini ia tak lagi di dapur. Ia tak lagi memegang wajan. Tapi mungkin, pikirnya, ia tetap menepati janji itu, hanya dengan cara yang berbeda. Suara langkah mendekat dari belakang. Seorang perempuan muda dengan headset dan pistol kecil di pinggang menghampirinya. "Kapten Hermawan," katanya pelan. "Perintah baru sudah turun. Target operasi berikut. Chiang Rai." Salman menatap peta digital di tangannya lalu mengangguk. "Baik, kita berangkat malam ini." Perempuan itu menatapnya ragu. "Boleh saya tanya sesuatu?" "Tanya saja." "Kenapa Bapak tidak pernah mau pakai nama samaran?" Salman tersenyum kecil. "Karena aku ingin mereka tahu persiapan yang mereka hadapi." Yana berdiri, menatap cahaya kota di kejauhan. Lalu dengan langkah tenang, ia berjalan menuruni tangga besi, menghilang ke dalam gelap malam. Beberapa bulan kemudian, di sebuah majalah berita internasional, muncul artikel panjang berjudul, "Hantu Phnom Penh, sosok misterius yang memburu jaringan perdagangan manusia di Asia Tenggara." Tidak ada foto jelas, tidak ada identitas pasti. Hanya satu kalimat di akhir artikel yang membuat dunia terdiam.
Beberapa luka tak perlu disembuhkan, karena dari sanalah lahir kekuatan untuk menyelamatkan yang lain. Dan di halaman terakhir, ada foto buram dari CCTV. Seorang pria berjalan di bawah hujan, membawa ransel dan topi hitam. Di belakangnya tembok tua bertuliskan grafiti besar dengan cat putih, "Aku tidak akan pernah pulang." Itulah akhir dari cerita hari ini. Semoga kisah tadi menjadi pelajaran hidup. Sebelum video ini ditutup, kalau kalian suka silakan bagikan ke teman-teman dan pastikan sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya.